Akhirnya di tahun ke-10 mereka melahirkan anak, Bapak Ibu. Gimana kira-kira kita menanggapi itu? Gimana kita menjawab orang-orang seperti itu di lapangan? Kita bisa kalah, Bapak Ibu, kalau kita nggak mengerti konsep ini. Maka saya kasih tahu, ternyata di dalam hari-hari yang akan datang, Tuhan sudah membuat kalendernya. Ternyata di dalam kalender Tuhan, di tahun ke-10 orang itu memiliki anak. Misalnya saya menikah ini, saudaraku. Suatu ketika saya menikah nanti sama seseorang. Mungkin di tahun yang ke-10 Tuhan memberikan saya anak. Tapi selama 9 tahun saya tidak mau sungguh-sungguh. Dan akhirnya di tahun ke-10 saya kedukun. Saya mengatakan dalam kalender Tuhan, saya mempunyai anak di tahun yang ke-10. Saudaraku ingat, kalender Tuhan misteri. Nah itu pertama, bahwa kita ada karena ada Tuhan memberi maksud dan tujuan tertentu. Apa itu Bapak Ibu? Jangan saudara merasa Bapak Ibu, ada orang sudah mau diberi Tuhan berkat di bulan 8. Misalnya kita bulan 7, mau diberikan Tuhan bulan 8. Tapi orang ini saudaraku di bulan ke-7 malas sekali ke gereja. Enggak, aku mengalami perubahan. Akhirnya di akhir bulan ke-7 dia nggak ke gereja lagi. Padahal di dalam kalender Tuhan di bulan 8 dia akan diberkati. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Diberkati atau enggak dia? Tidak. Saudaraku, saya akan kasih tahu bahwa ada dulu cerita Israel keluar dari Mesir. Sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun berapa hari? 40 tahun. Tapi sebelumnya di dalam kalender Tuhan berapa hari? 40 hari. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam kalender Tuhan mereka 40 hari, tapi karena mereka membangkang, memberontak, akhirnya apa yang terjadi? Mereka 40 tahun. Jangan kita membatalkan kalender Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Kita yang rugi. Nah, saudara-saudaraku, seandainya misalnya Bang Posman nanti ya kan, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat tempat ini bulan 9 kita akan mengadakan retreat ke Parapat, ya kan? Ke Parapat. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan diri kita menyiapkan dana bayar 100.000 per orang, ya kan? Lalu saudaraku, di bulan ke-9 tidak ada yang membayar uang retreat. Lalu tidak ada yang hadir pada harinya untuk berangkat. Kira-kira jadi nggak retreatnya? Tidak jadi. Nah, saudara-saudaraku, apa saya bilang? Bahwa Tuhan menyiapkan kalender seperti itu bagi kita. Mungkin di usia kita yang ke-40, Tuhan akan memberkati bisnis kita. Tapi karena kita nggak setia sama Tuhan, akhirnya gagal. Nah, saudara-saudaraku, saya sendiri Bapak Ibu dulu berpikir begini, mengapa saya ada di dunia ini? Mengapa saya bisa lahir di keluarga miskin? Kenapa saya dulu lahir di kampung-kampung? Kenapa saya dulu bisa punya orang tua yang pendidikannya sangat SMP dan SD? Nah, saudara-saudaraku, ketika saya melihat itu mungkin saya akan minder. Tapi baru sekarang saya sadar bahwa saya ada karena Tuhan yang membuatnya dan memiliki tujuan. Nah, itu yang pertama di dalam kalender Tuhan, bahwa kita tahu pertama bahwa kita ada karena Tuhan yang membentuk. Itu di ayat ke-13. Kedua, Bapak Ibu, mengenai kalender Tuhan ini, mau saya sampaikan ada ayat 14. Ini yang paling penting lagi. Tahap yang kedua yang harus kita ketahui dalam kalender Tuhan, ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita ketahui dalam kalender Tuhan adalah kita ini dibuat dahsyat dan ajaib. Mari sama-sama bersama saya katakan, saya dahsyat dan ajaib. Saya dahsyat dan ajaib. Saudara-saudaraku, apa kata dahsyat? Apa kata ajaib di sini? Apakah sesuatu hal yang biasa? Saudaraku, kalau misalnya kita lihat tetangga kita, tiba-tiba dapat mobil baru. Dulunya dia nggak punya rumah, ini sekarang udah punya mobil, punya tanah, punya rumah baru. Saudara terkejut nggak? Biasanya keluar pernyataan apa? Hebat kali orang itu ya kan? Jago kali kawan itu ya. Mungkin saudaraku, mungkin pernah kita melihat orang masuk ke pegawai negeri, ya kan? Tes, hebat kali dia, pintar dia bisa masuk dokter ya, dia bisa masuk PNS ya. Kita mengatakan mereka hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mau saya ingatkan bahwa Tuhan mengatakan kita hebat bukan kita punya harta, bukan punya pangkat, tapi karena kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Amen. Ini harus kita pegang prinsip ini Bapak Ibu. Sayangnya saya melihat banyak orang
sudah terjebak dengan cara pandang manusia. Padahal cara pandang Allah melihat diri manusia hebat bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena dia dicipta dahsyat dan ajaib. Nah, saudara-saudaraku, semalam waktu saya menghadiri pesta ini yang menikah dokter, laki-lakinya dokter Jeffrey, perempuannya dokter Lydia. Mereka itu dikatakan orang hebat, enak kali Rusia sesama dokter menikah, enak nanti hidup orang itu begini. Nah, saudara-saudaraku, saya bukan mengatakan ini salah, tidak. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kenapa ketika melihat orang menikah dokter mereka merasa membanggakan, tapi kenapa kita kalau melihat ada orang menikah sama hamba Tuhan menganggap biasa-biasa saja? Ya kan, dia menikah sama siapa? Pendeta. Wah, susah kaya dia itu, mana kaya nanti itu kata. Saudaraku, Yesus akan tersinggung mendengar pernyataan itu, Bapak Ibu. Karena Yesus berkata, engkau dahsyat dan ajaib, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena kita memang dicipta dahsyat dan ajaib. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengerti prinsip ini, maka dua hal yang saya katakan, kita tidak akan pernah minder dan tidak pernah sombong. Sesungguhnya orang minder itu adalah orang yang menganggap dirinya hina dibanding tetangganya, sehingga dia minder di depan orang. Saya dulu termasuk minder, Bapak Ibu, minder sekali. Kalau jumpa orang punya mobil, astaga, punya mobil dia. Kapan lah kayak gini kan dia gitu ya kan. Jumpa orang masuk rumah orang kaya. Karena saya ini akhir-akhir ini kan pelayanan banyak sama jumpa orang kaya betul. Rumahnya besar kali, bukunya ada 5 ya kan gitu. Minder lah kan, kalau punya rumah seperti ini kan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu setelah saya mengetahui firman ini, saya salah, Bapak Ibu. Saya salah. Karena Tuhan berkata engkau dahsyat dan ajaib, dan Daud berkata jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud kaya raya. Amin. Daud punya jabatan tinggi raja. Ya. Daud kekurangan kebutuhan? Tidak. Tapi Daud mengatakan bahwa saya dahsyat dan ajaib karena Tuhan yang menciptakannya. Amin. Pernahkah saudara membaca dalam kesaksian Daud? Ini kan penulisnya Daud. Saya bersyukur Tuhan karena saya punya banyak harta. Pernah nggak dia bersyukur seperti itu? Saudara, kalau orang nanti kasih tahu sama saya, maka saya nggak pernah membacanya, saya membaca lagi. Pernah nggak Daud berkata, saya bangga dan bergembira karena saya memiliki pangkat raja? Ada nggak seperti itu tulisan Daud? Gak ada, Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira Daud mengatakan, saya senang, saya puas karena punya banyak bawahan, punya pegawai? Ada nggak seperti itu? Gak ada. Daud selalu membanggakan apa, Bapak Ibu? Yang dibanggakannya adalah tentang kebaikan Tuhan, membanggakan Tuhan siapa, dan membanggakan bahwa dia diciptakan dahsyat dan ajaib, dan jiwanya betul-betul menyadarinya. Nah, Bapak Ibu, sejauh mana kita menyadari diri kita dahsyat dan ajaib? Apakah kita selama ini minder? Apakah selama ini kita mengalami merasa, aduh, aku ini siapa ini sebenarnya? Akhirnya kita ciut. Saudara-saudaraku, mau saya katakan bahwa tetaplah saudara memandang bahwa saudara ini adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga yang perlu kita lihat di dalam kalender Tuhan, pertama tadi apa? Kita ada karena maksud Tuhan ada. Apakah kita nanti jadi wali kota? Apakah Tuhan nanti membuat kita jadi pendeta besar? Saya nggak tahu. Yang kedua, kita harus melihat bahwa dalam kalender Tuhan bahwa kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Bahwa kita ini hebat bukan karena harus punya harta, pangkat, enggak, tapi memang karena siapa Tuhan kita. Nah, yang ketiga saudaraku yang perlu saya sampaikan adalah di ayat yang ke-17 ini, Bapak Ibu. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini kalau kita lihat ayat 16-nya mengenai kalender tadi, hari-hari yang sudah engkau tetapkan Tuhan. Bahwa dari 17 bagiku sulit. Nah, saudara-saudaraku, memang Bapak Ibu, kita ini gak akan mengerti kalender Tuhan itu seperti apa, tapi yang pastinya baik. Nah, saudara-saudaraku, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kalender Tuhan itu semuanya tergenapi. Nah, saudaraku, saya kalau dipikir-pikirkan Bapak Ibu, sejak saya lahir, orang tua tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak koneksi. Saya sebenarnya dipikir-pikir gak masuk akal kok bisa sekarang seperti ini, Bapak Ibu. Dulu saya, Bapak Ibu,
tinggal di Siantar di Perumnas Batu Anam. Lalu karena miskinnya kakak saya dua meninggal Bapak Ibu. Dua meninggal karena miskinnya. Mama saya dulu merawat orang anak-anak, kan anak kami, maksudnya kakak saya banyak, abang saya banyak, ada 7 kami. Saking kurang vitamin, kurang gizi, kakak saya meninggal 2 Bapak Ibu. Nah, abang saya semuanya tamat SMA karena gak ada uang untuk mengkuliahkan. Ada yang jadi tukang bengkel waktu itu, ada yang berladang bertani karena untuk pendidikan tinggi gak ada. Tapi Bapak Ibu, satu hal mau saya bilang bahwa saya membaca firman Tuhan ini bahwa Tuhan menyiapkan kalender yang terbaik bagimu, maka saya berusaha untuk mempersiapkan diri. Nah, ternyata Bapak Ibu, Tuhan mau mengubah kita lewat situasi sulit. Nah, saya mempelajari Bapak Ibu bagaimana Yusuf menjadi pemimpin Mesir. Ternyata Tuhan mengubah dia melalui kesulitan. Dimasukkan ke sumur, ya kan, dimasukkan ke penjara. Bagi saya, lihat lagi Daud. Daud sebelum diangkat menjadi raja, dia harus menghadapi kesulitan dulu. Lewat apa? Dikejar-kejar Saul selama puluhan tahun, Bapak Ibu. Saya melihat, begini rupa cara Tuhan untuk menetapkan kalender itu. Yusuf dan Tuhan tetapkan suatu ketika dia akan menjadi penguasa lewat mimpi. Kira-kira bisa gak gagal mimpi Yusuf itu, saudaraku? Bisa gagal kian kalau Yusuf tidak sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat terakhir tadi yang kita baca bahwa bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa memikirkan cara kita bagaimana saya bisa nanti diberkati Tuhan. Mungkin, bagaimana Tuhan? Saya di lingkungan ini saya belum punya rumah, pendidikan saya tidak ada. Bagaimana saya bisa mencapai kehidupan yang lebih maju lagi? Sulit Bapak Ibu. Tidak bisa terpikirkan itu caranya. Tetapi saya katakan bahwa Tuhan memiliki banyak cara. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Daud seorang gembala menjadi seorang raja. Yusuf seorang yang dipenjara menjadi penguasa Mesir. Nah, Bapak Ibu, saya sambung kesaksian saya. Saya tamat SMA waktu itu tidak punya pengharapan untuk bisa kuliah. Karena ibu saya sudah meninggal. Bapak saya sudah tua, tidak punya penghasilan. Dan akhirnya saya merasa, sudahlah, saya akan meneruskan kemiskinan. Tetapi saudaraku, di dalam pergumulan ini saya berdoa waktu itu, memang itulah puji Tuhan, saya punya bakat membaca buku. Saya membaca buku, dan buku-buku itu mengatakan bahwa Tuhan memiliki banyak cara. Dan waktu itu ada tiba-tiba yang merintis gereja di samping rumah kami, Bapak Ibu, di Simalingkar B, Medan. Lalu waktu itu ada pendetanya dan mahasiswa mengajak, ayo kuliah yuk, katanya. Saya nggak punya uang, saya bilang waktu itu kan. Ya udah kuliah aja katanya. Belakangan itu uang katanya. Ya udah kuliah aja ya kan. Daripada nggak kuliah kan, ya baik kuliah kan gitu. Biarlah ngutang pekerjaan yang penting dia diajak kan, dia yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, saya masuk kuliah dan akhirnya puji Tuhan tamat dengan banyak utang, ya Bapak Ibu ya, tamat dengan banyak utang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di sini saya mengalami stres dulu. Tuhan, saya sudah senang waktu itu kuliah dan tamat, tapi saya tidak punya ijazah Tuhan. Bagaimana saya bisa bekerja? Kan gitu Bapak Ibu kan? Untuk apa kita kuliah gak ada ijazah kan nggak bisa bekerja? Tapi Bapak Ibu, saya tetap rajin belajar, berdoa, sungguh-sungguh melayani Tuhan, apapun ya kami serahkan sama Tuhan kan gitu. Dan Bapak Ibu, lucu memang cerita saya nih. Mungkin saudara agak aneh nanti, tapi inilah yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa pikiranmu Tuhan terlalu ajaib. Di dalam ayat yang ke-17 tadi, sulit pikiran Allah itu. Nah Bapak Ibu, ketika saya tamat, saya berpikir apa yang mau saya kerjakan. Lalu ada hamba Tuhan, di sana ada membutuhkan pelayanan full timer katanya, di daerah Lagu Boti, Tobasa katanya. Ya udah, saya ikuti aja ke sana, saya melayani 4 bulan, dapat pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman menyiar radio, pengalaman melayani anak muda di sana, dan setelah itu saya kembali ke Medan lagi. Setelah itu, dan Bapak Ibu, saya masih berpikir bagaimana saya dapatkan uang melunasi ijazah saya belum bekerja. Waduh, gimana nih? Lalu saya bergumul, Tuhan, tolonglah aku Tuhan, tunjukkanlah jalanmu Tuhan. Malu saya kayak gini Tuhan, kan kayak gitu Bapak Ibu. Saya tamatkan
STT, nggak ada pekerjaan kan kayak gitu. Dan Bapak Ibu, waktu itu saya ketemu dengan kawan. Lalu kawan saya ini ada kawannya guru di sebuah SMP swasta. Lalu dia berkata, kawanku ini katanya gini, Pir, kamu mau gak mengajar? Mau bang, tapi gak ada ijazah bang. Enggak, maksudnya begini, ada guru yang lagi nyusun tesis. Jadi karena dia mau nyusun tesis, dia perlu guru untuk sementara. Maksudnya nyusun tesisnya fokus untuk kerja, tapi untuk sekolah dipercayakan sama yang lain dulu. Lalu saya bilang, ya bolehlah bang. Lalu saya mengajarlah di sekolah itu hanya sementara, menggantikan yang nyusun tesis. Maksudnya untuk supaya bisa tugas akhir Bapak Ibu, tesis seperti skripsi. Nah, lalu Bapak Ibu waktu itu saya mengajar di sana selama 2 minggu, ya kan? Setelah 2 minggu, ternyata konteks waktu itu ada hari guru Bapak Ibu, hari guru tanggal 25 November ya, hari guru ya, iya 25 November, hari guru waktu itu banyak murid-murid kasih kado sama saya Bapak Ibu, ada yang ngasih amplop. Ini Pak untuk Bapak, gak salah saya bilang, saya kan guru baru, saya bilang kan, ada yang ngasih kado. Lalu pilih kepala sekolah, ini guru ini mantap juga kan gitu ya kan. Akhirnya Bapak Ibu setelah kawan saya ini yang sudah selesai tesisnya, kan dia akan kembali mengajar. Saya kan sementara, menggantikan posisi sementara. Akhirnya waktu itu berpikirlah kepala sekolah, saya kan kalau namanya sekolah kan pasti suka guru-guru yang bagus, benar nggak? Pasti membutuhkan guru-guru yang membuat murid maju. Akhirnya datang kepala sekolah kan, dibilang sama guru agama yang di situ, gimana? Setuju nggak kau dia mengajar di tempat kita? Setuju. Ya udah bilanglah sama dia supaya ngajar di sekolah kita. Baru dijumpailah guru itulah saya. Pak Firman, kamu melamar di sekolah kami katanya kan? Dalam hati saya, cuma saya mau melamar di ijazah kan gitu. Saya kan hanya ganti sementara, maka nggak perlu ijazah. Kalau untuk mengajar tetap kan harus perlu ijazah kan gitu. Waduh, gimana ini kan gitu. Baru saya kasih tahu lah, gini, Bu, saya bukan yang nggak mau, Bu. Kalau dari dulu udah ada ijazah saya, mungkin saya nggak ngajar di sini, saya bilang gitu kan. Oh ya, udahlah. Saya rekomendasikan nanti kamu. Saya jamin kamu bisa mengajar di sini tanpa ijazah. Penting adalah surat keteranganmu kalau kau pernah lulus gitu. Udah, itulah saya kasih. Akhirnya saya mengajar Bapak Ibu di sebuah SMP swasta di Medan. Logika manusia pasti gak masuk situ, benar gak? Cuma ada seorang guru bisa mengajar tanpa ijazah, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa pikiran Allah itu tidak bisa kita selami. Yang pastinya Tuhan memberikan yang terbaik. Si A, si B pasti yang terbaik. Bagaimana kesungguhan kita sebenarnya? Serius gak kita? Nah, saudara-saudaraku, setelah saya tamat, lalu gak ada ijazah mengajar ke SMP, saya masih bergumul. Masa saya ngajar SMP aja? Gimana perkembangan saya kan kayak gitu. Nah Bapak Ibu, suatu ketika saya main musik di Yayasan Sola Gracia. Lalu ada pembicara waktu itu, pendetanya seorang dosen di sebuah sekolah komputer. Lalu waktu itu dia kan biasanya gitu kan, nanya-nanya, kamu siapa? Oh saya Firman Pak, saya bilang kan. Kamu di mana kuliah dulu? Sini Pak. Oh tamat S1 ya, iya. Baru bagaimana tanggapanmu mengenai ini, begini, dikasihnya apa sebuah pembicaraan, dan dilihatnya saya, kok banyak kali kamu tahu katanya, kok banyak kali kamu tahu, di mana kau dapatkan ilmu itu katanya kan? Ya saya banyak belajar Pak, saya banyak baca buku Pak. Oh ya udahlah, kalau gitu bisa nggak kamu nanti ke kampus katanya Bapak Ibu. Lalu saya waktu itu berpikir gini, saya ke kampus mau ngapain kayak gitu ya kan? Lalu saya ke kampus waktu itu, lalu dibilang Bapak pendeta itu gini, Firman, sekarang hari ini kamu ngajarlah dulu katanya kan, sampaikan dulu topik ini ke mahasiswa katanya. Oh siapa saya bilang. Lalu disampaikan topik itu, lalu datang Bapak itu ditanya respon mahasiswa, gimana? Nangkap gak kalian katanya kan gitu. Saya nggak tahu lah waktu itu gimana ceritanya, tapi akhirnya dosen ini menganggap saya mampu Bapak Ibu ya kan. Wah bisa juga nih diangkat jadi apa ini, asisten ini kan gitu. Akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, saya diangkat menjadi asistennya. Udahlah Firman, kau aja lah ngajar di situ. Kalau saya hanya nama aja lah situ, numpang nama. Kalau di lapangan kamu yang ngerjakan semua. Akhirnya saya Bapak Ibu yang membuat
Soal ujian mahasiswa, yang mengajar di kelas mahasiswa, semua saya menanganinya. Dosen saya itu apa yang maksudnya dosen sebelumnya hanya numpang nama, tapi di lapangan saya semua Bapak Ibu. Dan gaji pun saya menerima juga Bapak Ibu, bulan-bulan ya kan. Nah saya melihat ini kayak ada sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, kok bisa seperti ini kan gitu. Nah saudaraku, mau saya kasih tahu bahwa kalender Tuhan itu baik sama kita. Waktu saya diketahui sama abang-abang saya, terkejut deh. Kok bisa sih Firman sarjana? Kok bisa sekarang dia jadi ngajar di sekolah komputer gitu? Dari mana pula jalannya? Kami aja kayak gini. Saya mau mengatakan Tuhan yang punya jalan, Bapak Ibu. Nah terakhir Bapak Ibu, waktu saya belajar baca, ada seorang pendeta melihat saya begini. Rajin kali belajar ini. Dia ajak saya, kamu mau nggak kuliah S2 katanya lagi kan? Gimana Pak saya mau kuliah S2? Utang S1 aja belum saya bayar. Saya bilang waktu itu. Datang pendeta ini, udah gak apa-apa lah, saya yang bertanggung jawab di situ. Saya rekomendasikan biar kau berhutang, pokoknya masuk S2, saya bertanggung jawab di situ katanya. Lalu akhirnya saya masuk S2 Bapak Ibu. Memang belum tamat tapi sudah masuk. Kira-kira logika gak cerita saya Bapak Ibu? Tidak logika. Maka genaplah apa yang dikatakan di ayat 17 tadi. Dan bagiku kata Daud, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah saudaraku, kabar baik bagi kita hari ini. Tahukah Bapak Ibu dan menyadari dalam hati kita bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik di depan ini, kalendernya. Saudaraku, mungkin kita melihat ada orang yang gagal, ada yang jatuh. Kita nggak tahu apakah itu sebagai salah satu kurikulum atau hari kalender Tuhan untuk membuat mereka lebih giat lagi datang kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, saya kasih ilustrasi seperti ini. Seandainya Bang Posman mengatakan begini, jemaat di tempat ini bulan depan ada sponsor kita dari Korea, ya kan? Karena kita ini adalah bagian daripada gereja baptis, maka gereja baptis Korea mau membawa kita ke Korea bulan depan. Uruslah visa, paspor dan sebagainya. Nah saudaraku, ketika kita udah ditawarkan ke Korea gratis, bagaimana perasaan kita? Senang nggak? Atau ilustrasi seperti yang lain, Bapak Ibu bulan depan datang dari Bogor membawa banyak berkat. Di bawahnya bagi kita baju, di bawahnya kita keyboard yang lebih bagus lagi, Yamaha PSR berapa ya? 975 ya kan? Kira-kira ketika mendengar kabar itu, senang nggak kita menantinya? Senang. Nah Bapak Ibu, mau saya sampaikan adalah, jikalau kalender Allah yang begitu baik dirancang bagi kita, mengapa nggak kita senang menghadapi hidup ini? Kenapa setiap hari kita nggak senang? Hari ini adalah hari Tuhan, besok pasti hari Tuhan, dan saya tahu Tuhan sudah membuatkan kalender yang terbaik bagi saya ke depannya. Kenapa nggak kita senang? Kenapa kita sedih? Aduh, gimana anakku ini? Biaya kuliah nanti gimana? Biaya sekolahnya? Aduh, habislah mencapai kalian. Saudaraku, berarti kita tidak melihat dari sisi kalender Allah. Kalender setan saudaraku membuat seperti ini. Tahun depan kau gagal, tahun kedua anakmu sudah besar, kau makin stres, kata kalender setan. Datang kalender setan satu lagi, di tahun yang kelima nanti anakmu sudah 3, maka kamu akan kurus kering, makin hancurlah hidupmu. Nah itu kalender setan. Karena kan di dalam Yohanes 10:10 dikatakan apa? Setan datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Dan saudaraku, Yesus mau kita hidup di dalam berkelimpahan. Berkelimpahan bukan dalam materi, tapi berkelimpahan di dalam kerohanian, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah menyiapkan kalender yang terbaik, apalagi kita sudah terima Yesus. Masalahnya Bapak Ibu, kita ini sekarang sudah dipengaruhi sama pikiran-pikiran kalender dunia. Banyak prediksi dunia, tahun sekian akan makin sulit kehidupan ekonomi, tahun sekian akan sulit menghadapi dunia ini. Saudaraku, itu kalender dunia. Lihat kalender Allah mengatakan bahwa kita ini dahsyat dan ajaib. Pikiran Allah tidak terselami. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa masa depanmu penuh dengan harapan. Saudara-saudara, kalender Tuhan itu penuh harapan. Kalender Tuhan itu begitu enak dinikmati. Bersukacitalah dan bergembiralah Bapak Ibu. Sayangnya kita sering memikirkan
yang sudah lewat, yang sudah gagal. Aduh, kenapa lagu rusak, hancur. Aduh, gimana? Kenapa aku dulu kayak gitu ya? Gini-gini. Aduh, kenapa aku begini? Ini membuat kita rusak. Pikirkan Bapak Ibu, ada kalender yang Tuhan siapkan. Nah, saudaraku, jika tahu kita Tuhan sudah menyiapkan kalender yang terbaik bagi kita, maka persiapkanlah diri kita untuk menjalani setiap proses-prosesnya. Nah, akhir kata saudaraku, mau saya katakan begini. Saya pun belum tahu kalender apa yang selanjutnya. Apakah nanti saya menjadi dosen, saya tidak tahu. Apakah Tuhan nanti membuat saya jadi gembala, saya tidak tahu. Tapi satu yang mau saya bilang Bapak Ibu, berusahalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka kalender kita yang baik tidak akan pernah digantinya. Justru ketika kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kalender yang kurang baik pun menjadi baik di waktu Tuhan. Tengok, tadi saya tertarik dengan Samuel tadi yang dibacakan sama Bang Posman dan kita tadi, kita lihat dulu satu Samuel tadi Bang ya. Saudaraku, ini saya kasih tahu tentang kalender juga. Tadi saya terbaca satu kalimat mengenai kalender Tuhan di sini. Ya. Ayat 5, di ayat 5 tadi Bapak Ibu, 1 Samuel 1 ayat 5. Ya. Ini mengenai kalender Tuhan juga Bapak Ibu. Saya tadi tersentak juga membaca ini. Dikatakan gini, meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada anak hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya di dalam kalender Tuhan, Hana mandul. Kan gitu. Tuhan sudah menutup, berarti dalam kalender Tuhan sudah Hana tidak punya anak lagi. Kan gitu. Kan itu kalendernya Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Hana datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan dan dia bernajah kepada Allah, maka kalender Allah itu berubah. Aturan udah ditutup, udahlah nggak jadi, ku hapuslah. Akhirnya melahirkan anak. Nah, saudara-saudaraku, mungkin di dalam kalender Tuhan kita mungkin kekayaan kita mungkin hanya sekian juta. Mungkin karena kita kurang beriman. Mungkin di dalam kalender Tuhan karena kita ini malas belajar, ini udahlah. Nanti kesuksesannya hanya sekian persen. Mungkin sudah dicatat Tuhan seperti itu karena kelalaian kita. Tapi ingat Tuhan, bahwa ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, seperti Hana sungguh-sungguh dan bernajak, Tuhan, jika Engkau memberikan anak ini, aku akan menyerahkan kepadamu. Dan itu terbukti, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Kira-kira Hana masih punya anak enggak Bapak Ibu? Pernah nggak membaca berapa anaknya Hana setelah Samuel? Ada berapa anaknya? Di pasal 2 Bapak Ibu. Ada anak Samuel yang tambah. Berapa Bapak Ibu? Ayat 21 pasal 2. Perhatikan ayat 21 Bapak Ibu, pasal 2. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu ia makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa mau saya sampaikan di dalam peristiwa kalender Allah? Tuhan pertama sudah menutup kandungan Hana. Kan di dalam pasal 1 ayat 5 tadi kan berkata Tuhan menutup kandungan Hana. Dan Hana mengubah kalender Tuhan menjadi lebih baik. Artinya keinginan Hana supaya Tuhan memberikan dia anak. Tapi ingat Bapak Ibu, ada najahnya. Jika Tuhan memberikan anakku Samuel, aku akan menyerahkan kepada dia. Kan gitu. Dan tengok Bapak Ibu, ini yang menjadi hal yang luar biasa. Ketika Hana menyerahkan diri anaknya yang paling besar kepada Tuhan, Tuhan justru menambahkan 5 anak lagi. Luar biasa enggak? Lebih banyak daripada istri yang pertama, daripada si Hana. Saudaraku, sungguh luar biasa Bapak Ibu tentang kalender Tuhan ini Bapak Ibu. Maukah kita menikmati kalender yang baik itu? Kalender yang agung itu Bapak Ibu. Persiapkan dirimu Bapak Ibu, bersukacitalah setiap hari, rajinlah. Pasti Tuhan akan nanti memberikan indah pada waktunya. Tapi terkadang kita kurang sabar. Aduh, lama kali aku menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini. Sabar Bapak Ibu. Yusuf pun menantinya bertahun-tahun. Daud pun menjadi raja tunggu bertahun-tahun. Bukan ketika Samuel mengurapi Daud, diurapi menjadi raja, tiba-tiba menjadi raja. Enggak, perlu proses
bertahun-tahun, Bapak Ibu. Abraham ketika dipanggil Tuhan, Abraham tinggal di Ur Kasdim, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Apakah sekedar dia menjadi bapa segala bangsa? No. Bahkan dia masih mandul istrinya selama puluhan tahun lagi setelah dia dipanggil dari Ur Kasdim. Nah, saudaraku, proseslah yang akan membuat kita menggenapi kalender Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalender saudara, kalender yang akan saudara lihat nanti, wow, ternyata ini upacara Tuhan menggenapi kalender saya. Ternyata saya menjadi ini rupanya akhirnya. Akhirnya saya menjadi ini rupanya. Sekarang saya begini rupanya. Oh, ini rupanya. Seandainya saya tahu dulu saya akan menjadi manajer, pasti saya nggak bersedih. Kan kayak gitu jadi pikiran kita. Seandainya saya dulu tahu kalau saya menjadi pendeta besar, pasti saya nggak akan minder waktu menjadi pendeta kecil. Saudaraku, waktu saya dulu pun gitu kan, iya ya. Kalau saya tahu menjadi seorang dosen, kenapa saya dulu minder? Kan gitu. Kalau saya sekarang tahu menjadi kemana-mana gitu, kenapa dulu saya merasa ketinggalan nggak pergi keluar-keluar? Karena Bapak Ibu, waktu saya pelayanan mahasiswa, pelayanan saya kurasa yang paling sempit, Bapak Ibu. Saya melihat dulu Bang Sauri ini waktu mahasiswa, pelayanannya jauh-jauh kali, Bapak Ibu. Ke Kawan Jaya, kemana, Bang Posman juga. Saya hanya di Medan-Medan aja ya kan, Simalingkar ya kan. Tapi Bapak Ibu, bukan itu yang menentukan. Kalender Tuhan bermacam-macam. Akhirnya saya sekarang lebih menikmati jalan-jalan daripada Bang Sahar dan Bang Posman. Bisa ke Aceh, bisa ke Semarang waktu itu, bisa ke Pekanbaru. Dan inilah kalender Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita merasa karena untuk sekarang ini saya nggak ada apa-apanya, saya nggak kemana-mana. Ingat, kalender Tuhan nggak tahu apa ke depannya. Saya dulu kadang-kadang berpikir, seandainya saya tahu sekarang saya seperti ini dulu, pasti saya nggak akan minder sama kawan-kawan. Karena dulu saya minder sama kawan-kawan, Bapak Ibu. Tapi sekarang saya baru sadar, ya. Ternyata ada waktu Tuhan, ada kalender Tuhan. So, mari Bapak Ibu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nikmatilah ibadahnya, jangan batalkan kalendernya. Dan akhir kata saya katakan, Tuhan menentukan hari-hari depan kita baik dan indah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus.